Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang 9 contoh soal permutasi dan kombinasi. Terutama untuk adik-adik yang sedang belajar pencacahan, permutasi dan kombinasi. Ya, langsung aja kita bahas soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Jika diketahui NP5 sama dengan 9 kali N-1 P4, maka nilai N yang memenuhi adalah, ya, oke, kita ingatkan kembali adik-adik. Saya akan ingatkan kembali bagaimana rumus permutasi. Ya, N permutasi K itu dapat dirumuskan menjadi N faktorial per N min K faktorial. Ya, seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat soal N-5. Berarti boleh kita tulis N faktorial per N-5 faktorial. Sama dengan 9 dikali. Nah, ini N-1 berarti ini N-1 faktorial per N-1 kurang 4. N-1 kurang 4 faktorial. Ya, ini N faktorial per N-5 faktorial sama dengan 9 kali N-1 faktorial per N-5 faktorial. Nah, ini boleh kita sederhanakan. Ya, ini kita jabarkan menjadi N kali N-1 faktorial sama dengan 9 kali N-1 faktorial. Ya, kita boleh sederhanakan yang ini, maka dapatlah N sama dengan 9. Ya, dengan demikian jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang pertama sudah jelas. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Yang kedua. Ya, dari 20 siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, ya, kita lihat proses berjabat tangannya. Apakah ini kasus permutasi atau kombinasi? Ya, A berjabatan tangan dengan B itu maksudnya sama aja dengan B berjabatan tangan dengan A. Jadi walaupun kita mengucapkan AB atau kita ucapkan BA itu sama aja maksudnya. Adalah satu peristiwa. A berjabat tangan dengan B, otomatis B berjabat tangan dengan A. Nah, ini berarti urutan tidak diperhatikan. Maka ini menggunakan kombinasi. Nah, mari kita lihat N-nya adalah 20, sedangkan K-nya adalah 2. Karena yang berjabat tangan adalah 2 orang. Maka K-nya 2. Sehingga 20 kombinasi 2 sama dengan 20 faktorial per 20 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ingat rumus kombinasi. N kombinasi K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, begini adik-adik ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini boleh kita tulis 18 faktorial. Duanya kita tulis 2 kali 1. 20 faktorial berarti 20 kali 19 kali 18 faktorial. Nah, selanjutnya 18 faktorialnya kita sederhanakan. Nah, 2 dengan 20 ini dapat 10. Ya, sehingga jadinya 10 kali 19. Ya, jawabannya adalah 190. Jadi yang C. Nah, khusus untuk kombinasi 2, adik-adik boleh menggunakan cara yang menyenangkan. N kombinasi 2 adalah setengah kali N kali N-1 gitu ya. Ya, setengah kali N kali N-1. Setengah kali N kali adiknya N.
Ya, nah berarti 20 kombinasi 2 sama dengan setengah kali 20 kali adiknya si 20 yaitu 19. Ya, ini kita coret, maka jawabannya 190. Ya, jadi begitulah cara cepatnya untuk kombinasi 2. Kita lanjut kasus yang ketiga. Ya, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS. Nah, adik-adik perhatikan urutannya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalkan yang terpilih adalah ABC. Ya, sebagai pengurus. Artinya apa? Si A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Nah, kalau misalnya BAC artinya apa? Artinya B sebagai ketua, A sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Nah ini ABC, BAC itu tidak sama karena urutan menentukan jabatan. Nah berarti di sini A, BC tidak sama dengan BAC. Nah berarti ini adalah kasus permutasi. Jadi dipilih 3 orang dengan menyebutkan jabatan. Ya, maka kasus permutasi. Nah, berarti ada 10 permutasi 3. Ya, 10 orang dipilih 3 orang dengan memperhatikan urutan. Caranya 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Ya, nah bawahnya 7 faktorial. 10 faktorial bisa diurai menjadi, bisa dijabarkan menjadi, iya, kali 7 faktorial. Ya, 7 faktorialnya kita coret dan sederhanakan, maka dapatlah 720 sehingga dapatlah yang A. Nah, adik-adik juga boleh menggunakan cara aturan pengisian kotak seperti ini. Ya, yang mana kotak pertama adalah ketua, yang ini sekretaris, yang ini adalah bendahara. Nah, ada 10 orang, maka banyak cara memilih ketua, itu ada sebanyak 10 pilihan. Salah satu sudah terpilih menjadi ketua, maka sisanya 9. Maka ada 9 pilihan untuk memilih sekretaris. Ya, sisanya 8 orang, maka ada 8 orang, 8 pilihan untuk memilih bendahara. Nah, sehingga jadi tinggal kalikan aja. Iya, maka dapatlah 720. Ya, jawabannya sama seperti tadi. Kita lanjut contoh soal yang nomor 4. Dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 orang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah, nah di sini disebutkan dipilih 3 orang, tidak disebutkan jabatannya atau urutannya. Maka ini adalah kasus kombinasi. Ya, yang mana misalnya yang terpilih adalah ABC. Ini dianggap sama dengan BAC. Dianggap sama dengan CBA. Yang terpilih adalah A dan B dan C. Yang terpilih adalah B dan A dan C. Nah, walaupun kita menyebutnya bolak-balik, itu maksudnya sama saja. Jadi ketiga orang ini adalah 3 orang terbaik tanpa melihat mana yang paling baik, begitu ya. Jadi 3 terbaik, tidak disebutkan urutannya. Maka ini menggunakan kombinasi. Ya, baik adik-adik, kita lihat ini 10 orang kombinasi 3. Maka didapat 10 faktorial per 10 kurang 3. Faktorial dikali 3 faktorial. Iya. Nah, ini jadinya 7 faktorial. Sedangkan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial bisa kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 7 faktorialnya 3 dengan 9 dapat 3. 2 dengan 8 dapat 4. Maka 10 kali 3 kali 4. Maka dapatlah 120. Ya, ada 120 cara untuk pemilihan finalis 3 orang terbaik. Ya, selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 5.
Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, banyaknya susunan duduk yang mungkin pada rapat tersebut adalah, ya, ini adalah kasus permutasi siklis, permutasi melingkar. Nah, kita lihat ada 5 orang, ada ketua, kita tulis K, lalu ada wakil, kita tulis W, ada sekretaris, ya, lalu ada anggota 1 dan anggota 2, ya, A1 dan A2. Nah, persyaratannya adalah ketua dan wakil harus duduk berdampingan, bersebelahan. Nah, begitu ya, ini dihitung satu kesatuan. Nah, berarti dianggap N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 orang. Ini dihitung 1 orang ya. Maka permutasi siklisnya adalah N-1 faktorial. Nah, ini harus dikalikan lagi dengan 2 faktorial. Mengapa? Karena si ketua dan wakil ketua boleh saja duduk misalnya ketuanya di kiri atau wakilnya yang di kiri. Jadi boleh bolak-balik seperti itu ya. Boleh tukar-tukaran tempat. Sehingga harus dikalikan 2 faktorial. Nah, masukkan nilai N-nya yaitu 4. 4 dikurang 1 faktorial. Nah, 2 faktorial adalah 2. 3 faktorial dikali 2. Sehingga jadinya 3 kali 2 kali 1 kali 2. Iya, maka 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, sehingga ada 12 cara pengaturan duduk dalam meja bundar. Ya, saya rasa jelas ya. Kita lanjut nomor 6. Dalam satu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika nomor 3, 5, 7 harus dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Maka banyak cara seorang peserta ujian memilih soal yang dikerjakan. Nah, saya tuliskan dulu soalnya ada 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 ini dikerjakan 8 soal saja. Nah, tentu saja urutannya tidak diperhatikan. Jadi kita mengerjakan soal 357 ya 357 atau 537 itu sama aja ya, urutan tidak diperhatikan. Nah, sehingga kasus ini merupakan kasus kombinasi, bukan kasus permutasi. Nah, 3 soal yang ini 357 wajib dikerjakan, harus dikerjakan. Berarti mana itu tadi 3, 5, 7. Jadi ini ada 3 soal, terus soal yang lainnya yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 soal ya. Ini ada 3 soal dan dikerjakan 3-3-nya, maka 3C3. Ini ada 7 soal, dikerjakan 5 soal. Kenapa? Karena totalnya harus 8 ya. Nah, ini 3 soal dikerjakan, ini 5 soal dikerjakan. Sehingga totalnya menjadi 8. Nah, yuk kita kalikan ya. 3C3 pasti hasilnya 1. Sedangkan 7C5 adalah 7 faktorial per 7 kurang 5, 2 faktorial, terus 5 faktorial. Iya, ini 2 kali 1 kali 5 faktorial. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ya, selanjutnya kita sederhanakan. Coret 5 faktorialnya, terus 6-nya dengan 2, ya 6 dengan 2, 3, maka dapatlah jawaban 21. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, baik, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 7. Untuk memilih pengurus suatu organisasi yang terdiri dari 5 orang yang akan dipilih dari 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Tentukan banyak cara memilih jika pengurus A terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. B, laki-laki harus lebih banyak. Ya.
Mari kita lihat kasus nomor 7 ini. Jadi suatu organisasi terdiri dari 5 orang. Untuk memilih pengurus suatu organisasi terdiri dari 5 orang ya. Jadi pengurusnya ada 5 orang. Pengurusnya ada 5 orang, dipilih dari 6 laki-laki dan 7 orang perempuan. Ya, 7 laki-laki dan 6 laki-laki dan 7 orang perempuan. Kita bahas dulu yang kasus A. Nah, ini dipilih 5. Dipilih 5. Ya, tanpa memperhatikan jabatan. Ya, urutannya nggak begitu dipentingkan. Berarti ini pakai kombinasi. Nah, di antara 5 orang itu harus terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Maka banyak cara memilih pengurus tersebut adalah 3 laki-laki ya. 3 laki-laki. Laki-lakinya ada 6, berarti 6 dipilih 3. Dikali dengan perempuannya dipilih 2 dari 7. Maka 7 kombinasi 2. Ya, kita hitung. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3. 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ya, 3 faktorial ini bisa diurai, bisa dipecah menjadi 3 kali 2 kali 1. Ya, kita sederhanakan, coret-coret faktorialnya. 3 faktorial habis, 3 kali 2, 6. Nah, sehingga ini jadinya 20. Ya, 20 kali. Sedangkan 7C2 boleh menggunakan cara cepat. 7C2 sama dengan setengah kali 7 kali adiknya 7, yaitu 6. Ya, setengah kali 6, 3. Maka ini 21. Nah, sehingga jadinya adalah 420. Ya, cocok dengan jawaban pada kunci 420. Nah, baik kita lihat kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua, laki-laki harus lebih banyak. Ya, saya tulis lagi, yaitu ada 6 laki-laki dan 7 wanita. Nah, laki-laki harus lebih banyak. Berarti kemungkinan yang pertama adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, tadi sudah kita hitung pada bagian ini ya, 3 laki-laki, 2 perempuan, yaitu 420 cara ya. Sekarang yang kedua, kasus yang kedua, ingat laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan. Ya, laki-lakinya 4 dan otomatis 1 perempuan ya, karena pengurusnya adalah ada sebanyak 5 orang. Ya, kita lihat laki-lakinya ada 6, dipilih 4. Jadi 6 kombinasi 4 dikali wanitanya atau perempuannya ada sebanyak 7, dipilih 1. Ini 7 kombinasi 1. Ya, kita hitung di sini 6 kombinasi 4 itu sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 4, 2 faktorial, terus 4 faktorial. Ya, jadinya 6 kali 5 kali 4 faktorial. 2 kali 1 kali 4 faktorial. Nah, ini kita coret. Coret-coret. Ya, dapatlah 15. Nah, sehingga ini sama dengan 15 dikali 7C1. 7C1 pasti hasilnya 7. Ya, nah ini sama dengan 105. Ya, 105. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah 5-5-nya laki-laki ya. Di antara 5 itu semuanya laki-laki. Maka caranya adalah 6 laki dipilih 5 laki, yaitu 6 kombinasi 5. Nah, 6 kombinasi 5 itu sama aja dengan 6 kombinasi 1. Ya, 6 kombinasi 1. 1 dapatnya dari mana? 6 kurang 5. Ya, 6 kurang 5. Dapat 1 ya. Nah, kalau 6 kombinasi 1 pasti hasilnya 6 ya. Sekian C1 pasti hasilnya sekian. Nah, baik, sekarang jawabannya adalah ini 420. Kita tambahkan dengan 105.
Kita tambahkan dengan 6. Sehingga ini tambah ini 525 ditambah dengan 6. Sehingga dapatlah 531. Ya, sesuai dengan kunci jawabannya. Nah, baik, demikian untuk soal nomor 7B. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Dari anggota tim relawan yang terdiri dari 4 dokter dan 6 TNI akan dipilih 3 orang untuk dikirim ke daerah bencana. Banyak cara memilih jika minimal ada 2 dokter. Ya, jadi ada 4 dokter dan 6 TNI. Ya, akan dipilih 3 orang, minimal 2 dokter. Nah, berarti kemungkinan pertama adalah dokternya 2, TNI-nya ada 1. 2 dokter, 1 TNI. Maka ini kita menggunakan kombinasi. Ya, karena urutan tidak dipentingkan, tidak diperhatikan. Ya, dokternya ada 4, dipilih 2, maka 4 kombinasi 2. Dikali TNI-nya ada 6, dipilih 1, maka 6 kombinasi 1. Nah, 4C2 kita hitung dengan menggunakan cara cepat. 4C2 adalah setengah kali 4 kali adiknya 4, yaitu 3. Maka jadinya 6. Nah, berarti ini 6. Kalau 6C1, ya sesuatu kali C1, sesuatu C1 hasilnya adalah sesuatu. Maka ini 6. Ya, jadi 36. 36 cara jika ada 2 dokter dan 1 TNI. Nah, yang kedua, ingat minimal ada 2 dokter. Berarti 3-3-nya dokter boleh. Ya, TNI-nya berarti 0, 0 TNI. Ya, dokternya ada 4. Ya, 4 C3. Nah, gitu ya. Nah, 4C3 sama aja dengan 4C1. 1 datangnya dari 4 kurang 3. Ya, anu C1 hasilnya anu. Nah, gitu ya. Ya, 4C1 hasilnya adalah 4. Nah, sehingga totalnya ada sebanyak 40. Begitu ya. 40 cara memilih. Ya, 40 cara, 40 kemungkinan. Ya, silakan adik-adik amati dulu. Apabila belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Tulis pertanyaan adik-adik pada tempat yang sudah disediakan. Ya, kita lanjut dengan contoh yang nomor 9. Sebuah pesta dihadiri oleh 3 orang Jerman, 5 orang Indonesia, 2 orang Korea, dan 3 orang Belanda. Ya, saya tulis di sini 3 orang Jerman, 5 orang Indonesia, 2 orang Korea, dan 3 orang Belanda. Kita bahas kasus yang A. Hitunglah berapa cara penerima tamu mempersilahkan mereka duduk pada 13 kursi. Oh, ada berapa orang ini? Totalnya ada berapa orang? 8 tambah 5, ya 13 orang. Ya, jadi pas ya 13 kursi. Telah disusun sebaris jika mereka duduk berdampingan menurut kelompok kewarganegaraan. Jadi orang Jerman harus duduk bersebelahan dengan orang Jerman. Jadi mereka harus mengelompok. Begitu juga dengan orang Indonesia, orang Korea, dan orang Belanda. Mereka duduk mengelompok, ya, duduk berdampingan menurut kelompok kewarganegaraan. Nah, maka ada 4 kelompok. Jadi ini 4 faktorial. Ini merupakan kelompok karena ada 4 kelompok. Nah, orang-orang Jerman sendiri boleh duduk dalam posisi bebas, ya. Posisi acaknya adalah 3 faktorial. Jadi posisi dengan urutan yang berbeda. Begitu juga untuk orang Indonesia kali 5 faktorial. Ya, untuk orang Korea 2 faktorial. Untuk orang Belanda 3 faktorial. Nah, 4 faktorial itu nilainya, adik-adik sudah bisa menghitungnya, yaitu 24. Ya, 4 kali 3 kali 2. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 6 ya. 5 faktorial adalah 120. Ya, lanjut lagi. Ini 2 faktorial 2, 6. Nah, ini kita kalikan, maka semuanya didapat
bilangan 207 360. Nah, begitu ya. Sekarang mari kita lihat untuk kasus yang B. Hitung berapa cara penerima tamu mempersilahkan mereka duduk pada 13 kursi telah disusun melingkar. Nah, ini ya ada kata melingkar, gunakan permutasi siklis. Nah, maka permutasi siklisnya adalah ya, ini jika mereka duduk berdampingan menurut kelompok kewarganegaraannya. Kasus A dan B itu hampir mirip. Yang membedakan adalah ini duduk disusun sebaris, ini disusun melingkar, gitu ya. Nah, ini berarti n-1 faktorial. Ya, ini n-nya ini adalah kelompoknya. Ada 4 kelompok ya. Kelompok orang Jerman, kelompok Indonesia, kelompok Korea, dan kelompok Belanda. Nah, gitu. Jadi n-nya ada sebanyak 4. Nah, ini harus dikalikan lagi dengan 3 faktorial. Karena orang-orang Jerman bisa aja duduknya posisinya bolak-balik ya. Urutannya diubah-ubah. Begitu juga orang Indonesia. Kali 5 faktorial. Terus orang Korea 2 faktorial. Dan orang Belanda 3 faktorial. Ya, n-nya kita masukkan. Ya, 4 dikurang 1, 3. 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial 6. Ini 120 kali 2 kali 6. Ya, 3 faktorial adalah 6 ya, kali 6 kali 120 kali 2 kali 6. Ya, silakan adik-adik kalikan. Ini maka didapatkan nilai 51840. Ya, jika saya salah mengalihkan tolong info ke saya, tulis di kolom komentar. Ya, baik demikian pembahasan soal tentang permutasi dan kombinasi. Semoga adik-adik yang mendapatkan tugas ini dapat memahami. Bila belum paham, adik-adik bisa bertanya pada kolom yang sudah disediakan di YouTube. Ya, baik adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya Topmat. Untuk adik-adik yang ingin menonton video lebih banyak tentang permutasi dan kombinasi, silakan masuk ke playlist pencacahan dan pencacahan permutasi kombinasi. Tonton videonya sehingga adik-adik lebih memahami tema pencacahan ini. Ya, jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.